Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Ibu mau tanya, kira-kira kalian sudah siap belum untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini? Coba anak-anak di sini ya, dicek dulu kerapiannya, kebersihannya ya. Bajunya apakah sudah rapi atau belum? Apakah ada sampah di meja, di laci, di bawah? Silakan dibersihkan terlebih dahulu ya sebelum kita mulai. Oke, ya. Bagus anak-anak semuanya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan topik yang baru. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang bab iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lanjutkan materi mengenai adab berbusana sesuai dengan syariat Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kelancaran, memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Terlebih dahulu ya, siapa yang di sini mungkin atau yang tidak berangkat hari ini? Apakah ada? Abah? Aisyah? Oke, alhamdulillah berangkat semuanya ya. Berarti nihil ya, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Anak-anak di sini, jadi tadi Ibu sudah menyampaikan ya, materi kita hari ini itu terkait dengan adab, ya, tentang akhlak. Jadi salah satunya adalah adab berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita coba lihat tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Kira-kira tujuannya apa sih kita belajar tentang materi ini? Nah, di sini itu sudah tertera jelas mengenai tujuan pembelajaran. Ya, tujuannya menjelaskan tentang bagaimana adab berpakaian dan berhias sesuai dengan syariat Islam. Tujuan yang kedua, ya, anak-anak bisa menyebutkan ya syarat-syarat berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian semoga kita ketika selesai mempelajari bab ini kita bisa mencapai 3 tujuan ini. Itu tujuannya. Selanjutnya, kira-kira pelajaran apa yang akan kita bahas? Di sini ada 3, yaitu adab berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian materi tentang syarat-syarat berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian materi tentang penerapan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Itu sebelum kita lanjutkan, kita coba tonton video yang sudah Ibu persiapkan. Silakan kalian amati, kalian cermati, dan kalian coba lihat apa yang ada di dalam video berikut ini. Islamique, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes dans un bâtiment public, nous sommes dans une enceinte démocratique. Madame a tout le loisir de garder son voile, de bien. Nah, anak-anak sudah menonton ya video tadi. Coba, jadi topik apa sih yang sebenarnya dibahas dalam video tersebut? Menyambung dengan materi berbusana muslim dan muslimah. Jadi video tersebut itu ada semacam konflik ya, ada semacam masalah di dalam video itu. Ada seorang ibu yang mengenakan hijab berbusana muslim, kemudian datang di sebuah acara. Nah, karena ada yang tidak setuju dengan sosok ibu tersebut karena menampilkan identitas suatu agama, maka ibu tersebut harus keluar dari ruangan publik atau harus membuka jilbabnya. Nah, kira-kira bagaimana pandangan kalian? Namun ya, agar kita semakin paham mengenai video tersebut, Ibu akan bahas lebih jauh mengenai berbusana muslim. Nah, apa sih itu busana muslim? Jadi kita bahas dulu nih definisi dari berbusana muslim. Busana muslim itu
adalah busana atau pakaian yang seharusnya itu dikenakan oleh umat Islam, baik itu muslimah ataupun wanita muslim atau muslim, ya, muslim pria, dalam setiap kegiatan sehari-hari, baik itu dalam keadaan santai, baik itu dalam keadaan resmi, ya, baik itu dalam aktivitas sehari-hari. Jadi ketika kita harus keluar rumah dan bertemu dengan orang-orang yang bukan mahram, maka kita harus menggunakan busana muslim. Busana muslim itu apa? Busana yang menutup aurat. Nah, aurat wanita itu apa? Aurat pria itu apa saja? Nanti kita akan bahas. Jadi itulah busana muslim, ya. Artinya bahwa di situ kita punya anggapan bahwa menggunakan pakaian muslim itu hanya pada saat pengajian saja, hanya pada saat mengikuti majelis saja, ya atau tidak? Iya. Jadi kebanyakan orang-orang itu menggunakan pakaian muslim itu hanya pada saat pengajian, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Artinya perintah yang sudah diatur di dalam Islam itu harus kita laksanakan, entah itu dalam keadaan apapun. Mengapa penting? Ya, kenapa penting berbusana muslim? Kita harus tahu kenapa kita harus berbusana muslim. Mengetahui apa sih pentingnya kita berbusana muslim? Ya, di sini Islam itu sebenarnya itu sudah mengatur jauh-jauh hari, ya, pada turunnya Al-Quran bahwa muslim dan muslimah itu harus berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana dan mengapa kita harus melakukannya? Ya, jadi apapun yang diberikan oleh Islam atau syariat yang sudah diatur di dalam Islam, kita harus menerapkannya. Sebagai contoh misalkan, ya, Islam itu sudah mengatur tentang hukum hamar. Hukum hamar itu apa? Haram, ya, betul. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa hukum hamar itu haram, kita harus menjauhinya. Ya, kita harus menghindarinya. Jangan sampai kita terjerumus kepada kemaksiatan. Sama seperti perintah berbusana muslim. Jadi Islam itu sudah mengatur itu. Sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa umat beriman itu harus menggunakan pakaian yang menutup aurat atau busana muslim. Jadi kita harus melaksanakan syariat itu dengan baik dan benar. Apa saja keuntungannya? Yang pertama, ya, kita akan mendapatkan pahala. Tentu ketika kita menjalankan syariat, ya, yang sudah ditentukan, maka kita dapat pahala. Yang kedua, manfaat berpakaian muslim dan muslimah, ya, kita jadi terjaga oleh godaan gangguan manusia yang suka iseng, ya. Kemudian dari segi kesehatan itu juga sangat bermanfaat ketika kita menggunakan aurat, ya. Nah, ketika kita menutup aurat, maka kita terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat yang akan kita ambil, ya, akan kita dapatkan. Jadi kita harus tahu bahwa berbusana muslim dan muslimah itu sangat penting untuk muslim. Ya, jadi itu alasan kenapa kita harus berpakaian muslimah. Kemudian dalil apa yang memerintahkan kita untuk berpakaian muslim dan muslimah? Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang itu. Yang pertama, ada Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Kemudian ada Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Coba kita buka salah satunya, ya, ayatnya. Yang pertama ada Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31. Coba Mas Abah, ya, untuk membacanya. Oke, bagus. Bagus, ya. Jadi itu ayat yang pertama. Bacaannya baik, ya, bagus, ya. Kemudian artinya coba Mbak Angel bacakan arti dari Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31. Oke, bagus. Jadi intinya apa pada ayat ini? Di dalam ayat ini itu sudah diterangkan. Yang pertama, di Quran surat An-Nur ayat 30 itu ditujukan kepada laki-laki beriman. Disuruh apa? Disuruh menahan pandangan, disuruh memelihara kemaluan, yang menutup aurat. Ya, itu sudah jelas. Ayat 30. Kemudian ayat 31 itu ditujukan kepada wanita muslimah. Yaitu apa? Hendaklah menahan pandangan, hendaklah menjaga kemaluan, hendaklah menutup aurat, hendaklah menjulurkan pakaiannya menutupi dada. Ya, dan masih banyak lagi. Artinya di sini Allah sudah menetapkan secara jelas tentang menutup
setelah kita mengetahui dalilnya di sini bahwa Islam itu sebenarnya cinta terhadap kita sebagai manusia. Islam itu ingin melindungi kita dari gangguan. Ya, kita harus bersyukur, ya. Kita harus bersyukur memiliki iman, memiliki Islam, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki kitab yang selalu mengatur kehidupan kita untuk mengarahkan kita kepada jalan yang baik. Nah, jadi salah satu dakwah sebenarnya, ya, salah satu dakwah yang diatur di dalam Islam selain dakwah akidah tauhid, ya, salah satunya adalah dakwah tentang akhlak. Nah, dulu pun Rasulullah itu pertama-tama itu tidak mengharuskan seseorang itu harus masuk Islam dulu, bukan. Tetapi Rasulullah itu pertama kali berdakwah itu mencontohkan dengan teladannya dulu. Bagaimana Rasulullah berdagang yang jujur, bagaimana Rasulullah bermuamalah yang baik, yang bertanggung jawab, amanah. Baru kemudian Rasulullah mengajarkan tentang keimanan, akidah dan sebagainya. Jadi itu penting, ya, akhlak. Nah, salah satu cara kita memperbaiki akhlak masyarakat itu adalah dengan memperbaiki cara berpakaian, ya, agar aurat-aurat kita itu terjaga. Nah, di sini sudah nampak contoh, ya, contoh gambar tentang menutup aurat bagi muslimah. Kira-kira dari gambar ini, ya, mana gambar yang menutup auratnya itu? Mana gambar yang menutup auratnya itu sangat baik? Coba, Mbak Siti, nomor berapa? Paling terakhir, Ibu. Oh, paling terakhir. Oke, bagus, ya. Jadi yang ini gambar yang ini. Salah satu tata cara berpakaian muslimah yang baik itu adalah menjulurkan kerudungnya menutupi dada. Pakaiannya longgar. Seperti itu, ya, contohnya. Ya, materi selanjutnya adalah adab, ya. Jadi agar kita tidak terjerumus ke dalam kemungkaran, maka seorang wanita itu harus menjaga adabnya. Kenapa wanita? Ya, karena memang Islam itu sangat menjaga wanita. Artinya wanita itu diciptakan itu sebenarnya itu sudah indah semuanya, baik itu badannya, mukanya, semuanya itu indah. Makanya Islam itu sangat menjaga perempuan. Kalau laki-laki kan auratnya yang ditutup hanya sebatas pusar sampai lutut saja, ya. Tapi kalau perempuan itu yang aurat yang harus ditutup itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Makanya itu Islam sangat mengatur, ya, wanita. Bukan berarti membatasi, tapi memberikan aturan yang jelas agar wanita itu bisa terjaga dari kemaksiatan. Oke. Jadi adapun adab yang harus diperhatikan oleh wanita yang pertama, ya, pakaiannya harus menutup aurat. Aurat wanita itu apa? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian pakaiannya harus longgar, artinya tidak sempit, ya, tidak mepet-mepet, tidak menunjukkan bentuk tubuh, ya, harus longgar, ya. Kemudian bahannya tebal, ya, bahannya itu tidak menerawang, ya, makanya itu harus menggunakan bahan yang tebal. Adab yang kedua, kita bersyukur kepada Allah, ya. Bagaimana caranya kita bersyukur? Kita bersyukurnya dengan cara melaksanakan syariat dengan baik dan benar. Oke. Kemudian yang terakhir, ya, adab yang terakhir yaitu ada berhias bagi perempuan. Tidak berlebihan dalam berhias. Boleh tidak perempuan bersolek dan boleh, yang penting jangan berlebihan. Pakai bedak ya sewajarnya aja, pakai lipstik ya sewajarnya. Itu, ya, adab-adab seorang wanita dalam berhias. Jadi itu materi kita hari ini. Nah, tentunya kita mempelajari adab itu sangat penting. Karena Islam itu memberikan syariat, menentukan aturan tentang hal tersebut. Karena selain itu adalah perintah Allah, itu pun bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk, ya. Sebenarnya itu tidak hanya untuk muslimah saja, tetapi bagi muslim pria juga harus memperhatikan. Ya, untuk pembelajaran hari ini, ya, kira-kira apakah ada pertanyaan? Oke, kalau belum,
Ya, kita akan lanjutkan pembelajaran ini di minggu depan. Ya, materinya akan lanjut ya, terkait dengan materinya akan dilanjutkan sesuai dengan materi ada berpakaian muslim dan muslimah. Tapi sebelumnya, coba anak-anak di sini kerjakan post-test yang sudah ibu siapkan dalam link ini ya. Silahkan anak-anak di sini bisa klik link ini kemudian kerjakan post-testnya sebisanya kalian, oke? Nanti kalau sudah selesai bisa langsung kirim send ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Silakan bisa dilanjutkan pembelajaran selanjutnya. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam perkataan ibu, perbuatan ibu ya, dan semoga apabila ada manfaat silakan bisa kalian ambil sebanyak-banyaknya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Wassalam.